merinding. Hujan malam itu tidak turun seperti air, melainkan seperti ribuan jarum es yang dijatuhkan dari langit gelap. Di tengah pekatnya malam, sebuah truk Mitsubishi Fuso tua berwarna oranye merayap pelan, mendengus kepayahan membelah jalur alas roban yang terkenal angker. Di dalam kabin yang berbau apek campuran solar dan rokok kretek, Bram mencengkeram setir besar itu dengan kedua tangannya yang kasar. Matanya merah, perih menahan kantuk yang menggantung di pelupuk mata seperti beban timah. Wiper kaca berdecit memilukan, krek-srit, irama monoton yang justru membuai kesadaran. Di sebelahnya, Joko, kernet yang baru ikut kerja 3 bulan, duduk gelisah. Kakinya tidak bisa diam, mengetuk-ngetuk lantai kabin. Sesekali ia mengelap kaca jendela yang berembun dengan lengan jaketnya yang lusuh. "Mas Bram," panggil Joko, memecah keheningan yang hanya diisi suara mesin diesel. "Ini hujan awat banget ya. Dari masuk Batang tadi nggak berhenti-berhenti." Hanya bergumam, matanya tetap fokus ke jalanan yang licin. Sorot lampu truk mereka hanya mampu menembus 5 meter ke depan. Sisanya adalah dinding kabut putih yang tebal. Pohon-pohon jati di kiri kanan jalan tampak seperti siluet raksasa kurus yang membungkuk, seolah sedang mengamati siapa saja yang nekat melintas di jam segini. "Mas," panggil Joko lagi. Kali ini suaranya agak bergetar. "Apa sih Jok? Cerewet amat dari tadi." "Tidur sana kalau ngantuk," sahut Bram tanpa menoleh. "Nggak bisa tidur, Mas. Perasaanku nggak enak. Hawanya itu loh, dinginnya nyucuk tulang. Padahal AC mati, kaca rapet." "Mas Bram ngerasa nggak sih, dari tadi kayak ada yang ngikutin?" "Ngawur kamu. Yang ngikutin ya paling truk ekspedisi lain. Jangan bikin parno ah," tegur Bram, meski bulu kuduk di tengkuknya sebenarnya sudah meremang sejak 10 menit lalu. Mereka membawa muatan mebel dari Jepara menuju Jakarta. Seharusnya mereka konvoi dengan 2 truk lain, tapi karena ban truk Bram pecah di daerah Kendal sore tadi, mereka tertinggal jauh. Kini mereka sendirian, benar-benar sendirian di jalur tengkorak ini. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah cahaya lampu mobil mendekat. Sorotnya kuning tua, redup. "Tuh kan, ada mobil lain," kata Bram, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sebuah mobil sedan tua, sejenis Corolla tahun 80-an berwarna hitam, melaju pelan berpapasan dengan mereka. Saat mobil itu lewat di samping truk, Joko menempelkan wajahnya ke kaca. Mas, lihat itu!" teriak Joko histeris. "Apaan?" Bram kaget, setir sedikit oleng. "Mobil itu, Mas, nggak ada supirnya." "Ah, gila kamu, gelap gitu mana kelihatan." "Sumpah demi Allah, Mas, lampu kabinnya nyala remang-remang, setirnya kosong, nggak ada orang sama sekali di dalamnya, joknya kosong melompong." Wajah Joko pucat pasi. Bram melirik spion kanan. Di kaca spion yang basah, ia melihat lampu belakang sedan itu merah menyala, lalu tiba-tiba, puff, lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Tidak ada belokan di sana, hanya jurang dan hutan jati. Jantung Bram berdegup kencang, ia menginjak gas sedikit lebih dalam. "Udah Jok, baca doa, jangan dilihatin terus." Suasana di dalam kabin menjadi hening dan mencekam. Joko mulai komat kamit membaca surat-surat pendek, tapi matanya tetap liar menyapu kegelapan di luar.
5 menit berlalu, jalanan mulai menurun dan berkelok tajam. "Mas, pelan-pelan," cicit Joko. Tepat saat truk mereka menikung, dari semak-semak di sisi kiri jalan, sesuatu melompat keluar. Sosok kecil, anak kecil. Anak itu memakai kaos putih kotor, berdiri diam tepat di tengah jalan aspal, menatap nanar ke arah truk yang melaju. "Mas, awas!" jerit Joko. Bram membanting setir ke kanan sekuat tenaga dan menginjak rem dalam-dalam. Cit! Suara ban beradu dengan aspal basah memekakkan telinga. Truk besar itu oleng, bagian bak belakangnya nyaris menghantam tebing sebelum akhirnya berhenti melintang di tengah jalan. Napas Bram memburu, tangannya gemetar hebat di atas setir. Ketabrak gak, Jok?" tanya Bram panik. Joko menggeleng lemah, matanya terbelalak menatap ke depan. Nggak tahu, Mas. Kayaknya masuk kolong." Bram mengambil senter besar dari laci dashboard. "Ambil kunci roda, Jok. Kita cek." Dengan kaki lemas, mereka berdua turun ke jalanan yang diguyur hujan deras. Bram menyalakan senter, menyorot ke bagian bumper depan dan kolong truk. Kosong. Tidak ada anak kecil, tidak ada darah, tidak ada apa-apa. Hanya aspal basah yang hitam. "Mana anaknya?" bisik Joko ketakutan. "Tadi jelas banget, Mas. Anak kecil, mukanya pucat, rambutnya pelontos." Bram menyapu cahaya senter ke sekeliling. Hutan jati di sekitar mereka sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hanya suara hujan. Mungkin cuma bayangan, Jok. Kita kecapean." Bram mencoba rasional, meski ia tahu persis apa yang ia lihat tadi. Saat Bram hendak naik kembali ke truk, ia mencium sesuatu. Bau angus. "Waduh," keluh Bram. Ia lari ke depan kap mesin. Asap putih tebal mengepul dari celah kap. Suara desisan air yang mendidih terdengar nyaring. "Kenapa, Mas?" tanya Joko. "Overheat. Radiator jebol kayaknya gara-gara ngerem mendadak tadi." Bram memukul kap mesin dengan kesal. Sialan. Mereka terjebak di tengah alas roban, di tengah malam, di tengah hujan. "Terus gimana ini, Mas?" Joko mulai merengek. "Masa kita diem di sini? Ngeri, Mas. Tempatnya nggak enak banget." "Ya, mau gimana lagi? Mesin panas gini nggak bisa dipaksa. Harus nunggu adem dulu, baru diisi air lagi. Kamu ambil jeriken air di bak belakang." "Aku lagi," protes Joko. "Mas Bram aja, Mah. Aku jagain kabin." "Kamu kernet apa juragan? Cepetan." Dengan ogah-ogahan, Joko berjalan ke belakang truk. Baru saja ia menghilang di balik bak truk, ia berteriak, "Mas Bram, Mas, sini deh." "Apalagi sih?" Bram menyusul ke belakang dengan kunci roda di tangan, siap memukul kalau ada bajing loncat. Joko berdiri mematung di ujung bak truk, menunjuk ke seberang jalan ke arah celah pepohonan yang gelap. "Lihat tuh, Mas." Bram mengikuti arah telunjuk Joko. Di sana, sekitar 20 meter dari jalan raya, menjorok masuk ke bibir hutan, ada sebuah cahaya kuning yang hangat. Sebuah warung. Warung itu sederhana, terbuat dari bilik bambu dan kayu tua. Atapnya dari seng yang sudah berkarat. Di depannya tergantung lampu Petromax yang bergoyang pelan tertiup angin. Ada kepulan asap tipis dari cerobong kecil di atapnya.
membawa aroma yang tiba-tiba membuat perut mereka berbunyi. Aroma bumbu mie instan yang ditumis, aroma bawang goreng, sangat menggoda. "Alhamdulillah," seru Joko, ketakutannya menguap seketika digantikan rasa lapar. "Ada warung, Mas. Rezeki anak soleh. Kita neduh di situ aja yuk sambil nunggu mesin adem." Bram mengerutkan kening. "Perasaan aku sering lewat sini, gak pernah lihat ada warung di titik ini. Agak masuk ke dalam gitu posisinya." Mas Bram kan kalau nyetir fokus ke jalan, mana lihat kiri kanan. "Ayolah Mas, aku lapar banget, dingin lagi. Ngeteh anget atau makan mie rebus enak nih." Perut Bram ikut berkeruyut. Aroma masakan itu memang aneh. Di tengah hutan, baunya begitu kuat dan memikat, mengalahkan bau hujan dan tanah basah. Logikanya kalah oleh rasa lapar dan dingin. Ya sudah, bawa senternya, kunci pintu truk. Mereka berdua menyeberang jalan, melompati parit kecil dan berjalan menuju warung itu. Semakin dekat, suasananya semakin aneh. Suara hujan seolah meredam, menjadi sayup-sayup digantikan oleh keheningan yang ganjil. "Permisi," sapa Joko saat mereka melangkah masuk ke emperan warung yang berlantai tanah padat. Di dalam, warung itu diterangi lampu minyak yang temaram di beberapa sudut. Hawanya hangat, kontras sekali dengan udara luar. Di pojok ruangan, ada tungku kayu bakar yang menyala merah. Seorang wanita tua mengenakan kebaya lurik lusuh dan kain jarik batik yang warnanya sudah pudar, duduk membelakangi mereka, menghadap ke tungku. Ia sedang mengaduk dandang besar yang mengepulkan uap. "Kulo nuwun, Bo," kata Bram sopan. Wanita tua itu menoleh pelan. Gerakannya kaku, patah-patah seperti wayang golek. Wajahnya tua sekali, penuh keriput yang dalam seperti parit kering. Kulitnya pucat, nyaris abu-abu. Tapi bibirnya tersenyum ramah. "Monggo, Nak, silahkan duduk." Suaranya serak dan basah, seperti gesekan dua batu kali di dasar sungai. "Kebetulan masih buka." Bram dan Joko duduk di bangku panjang dari kayu jati yang tebal. Meja di depan mereka juga dari kayu jati utuh yang terlihat sangat tua dan hitam. Bram mengedarkan pandangan. Warung itu sepi, tapi tidak kosong. Di sudut paling gelap, jauh dari lampu, duduk seorang pria. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam yang basah kuyup dan helm full face yang diletakkan di meja. Ia duduk menunduk, diam mematung menghadapi gelas kopi yang sudah tidak berasap. "Mas, pesan apa?" bisik Joko. "Samain aja lah." "Bo," panggil Joko agak keras. "Pesan mie rebus 2 ya. Pakai telur, rawitnya yang banyak biar pedes. Terus minumnya teh manis anget 2. "Iya, Nak. Ditunggu ya," jawab si Mbok pelan. Wanita tua itu mulai meracik. Suara denting sendok beradu dengan mangkok terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Ting, ting, klontang. Joko menyenggol lengan Bram. "Mas, itu orang di pojok. Dari tadi nggak gerak, nggak napas kayaknya." "Hush, sembarangan mulutmu," bisik Bram tegas. "Mungkin dia lagi tidur ayam. Supir motor touring kali, kecapean." "Tapi Mas, jaketnya itu loh, kayak banyak lumpurnya. Terus baunya, Mas nyium nggak?" Bram mengendus pelan. Memang, selain aroma bumbu mie yang sedap, ada bau lain yang menyelinap. Bau anyir, seperti bau besi berkarat atau darah lama, tapi tertutup kuat oleh aroma masakan. "Perasaanmu aja," elak Bram.
meski matanya terus melirik curiga ke sosok di pojok itu. Tak lama kemudian, Simbok datang membawa nampan kayu, 2 mangkok mie rebus yang mengepul panas, dan 2 gelas teh manis. Uapnya membumbung tinggi. "Ini nak, mie rebus spesial, dimakan selagi panas biar seger," kata Simbok sambil meletakkan mangkok di depan mereka. Saat tangan Simbok meletakkan mangkok, punggung tangan wanita itu tidak sengaja bersentuhan dengan kulit lengan Bram. Dek, Bram tersencak. Dingin. Dinginnya bukan main, seperti ditempel es batu langsung dari freezer. Bram menatap tangan Simbok. Kulitnya keriput. Kuku-kukunya panjang dan hitam dengan sisa-sisa tanah yang menyelip di bawah kuku. "Makasih, Mbok," kata Bram kaku. Simbok hanya tersenyum lebar, terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing-runcing kecil. Ia lalu mundur perlahan, kembali duduk di dekat tungku, membelakangi mereka lagi. "Weh, mantap!" seru Joko. Ia langsung mengaduk mie-nya. "Mie-nya gede-gede ya mas, kayak mie lidi. Kuahnya kental banget. Bismillah." Joko langsung menyuap mie itu dengan lahap. Serup. "Beh, gurih mas. Dagingnya banyak cincangannya. Ayo dimakan mas, keburu dingin." Bram mengangkat sendoknya. Ia melihat isi mangkoknya. Memang terlihat seperti mie kuning besar dengan kuah coklat kental. Ada potongan-potongan daging kecil. Baunya harum bawang goreng. Tapi Bram mendekatkan hidungnya. Di balik harum bawang, bau tanah basah itu semakin kuat menusuk hidung. Ia mengaduk pelan. Tekstur mie-nya terasa aneh di sendok. Terlalu licin, terlalu lunak. "Jok," panggil Bram pelan. Joko menjawab dengan mulut penuh. Kuah menetes dari dagunya. "Enak banget mas, dagingnya empuk, kayak ati ampela." Bram melihat Joko mengunyah sesuatu yang kenyal. Lalu Bram melihat mangkoknya sendiri lebih teliti. Ia mengambil 1 helai mie itu dengan garpu, mengangkatnya tinggi-tinggi ke dekat lampu teplok di meja. Benda itu menggeliat. Mata Bram terbelalak. Itu bukan mie, itu cacing tanah yang gemuk, berwarna kemerahan, masih hidup, menggeliat kepanasan terkena kuah. Bram menjatuhkan garpunya, klontang. Ia melihat ke kuah coklat itu. Itu bukan kuah kaldu, itu air lumpur encer. Dan potongan daging cincang itu, Bram menahan mual. Itu adalah potongan-potongan kelabang dan serangga yang sudah hancur. "Joko, lepeh!" bentak Bram keras. Joko kaget, tersedak. "Kenapa mas?" "Buang itu, jangan ditelan." Bram menampar mangkok Joko sampai terpental jatuh ke lantai. Piar! Isi mangkok itu tumpah ke tanah. Cacing-cacing tanah dalam jumlah ratusan menggeliat liar di atas tanah, berusaha masuk kembali ke dalam bumi. Belatung-belatung putih berkeriapan dari sisa kuah. Joko melotot melihat apa yang barusan ia makan. Wajahnya berubah hijau. Ia langsung muntah hebat. "Hok, apa itu mas?" Tiba-tiba api di tungku padam. Lampu Petromax di depan warung pecah. Perang. Gelap gulita. Hanya ada sisa cahaya bulan samar yang menembus atap yang kini berlubang-lubang. Suara tawa terdengar. Bukan tawa lantang, tapi tawa cekikikan yang tertahan, seolah-olah ada banyak orang yang sedang menahan tawa di sekeliling mereka.
Hih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 i. Mas, Joko menangis merangkak mundur. Mas Bram. Bram menyalakan senternya dengan tangan gemetar. Cahaya senter menyapu ruangan. Warung itu lenyap. Dinding bilik bambu itu hilang. Mereka tidak sedang duduk di kursi kayu. Mereka duduk di atas gundukan tanah basah. Di sekeliling mereka adalah batu-batu nisan tua yang sudah miring dan tertutup lumut. Mereka sedang makan di tengah kuburan tua di tengah hutan. Bram menyorotkan senter ke tempat Simbok duduk tadi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah pohon Kamboja besar yang tua dengan bunga-bunga putih yang berguguran di atas nisan tak bernama. Lalu Bram teringat orang di pojok tadi. Ia mengarahkan senter ke sana. Joko menjerit histeris. Ah! Sosok berjaket kulit itu masih ada di sana, tapi kini kepalanya terangkat, helmnya sudah tidak ada. Wajahnya hancur, separuh kepalanya penyok ke dalam, seolah bekas benturan keras dengan aspal. Matanya melotot keluar, lidahnya menjulur panjang dan hitam. Darah segar terus mengalir dari telinga dan hidungnya, membasahi jaketnya. Sosok itu tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah jalan raya, lalu ke arah lehernya sendiri, membuat gerakan menggorok leher. "Lari, Jok! Lari!" teriak Bram. Bram menarik kerah jaket Joko, menyeretnya bangun. Mereka berlari pontang-panting di tengah kegelapan hutan. Kaki mereka tersandung akar pohon, terperosok ke dalam lubang lumpur. Suara gamelan Jawa tiba-tiba terdengar bertalu-talu dari segala arah. Kencang sekali, memekakkan telinga. Gong, nong, gong, nong. Diiringi suara sinden yang menyanyi dengan nada tinggi yang menyayat hati. "Tolong mas, kakiku berat, ada yang megangin!" teriak Joko. Ia jatuh tersungkur. Bram berbalik menyorotkan senter ke kaki Joko. Akar-akar pohon tua bergerak hidup seperti ular, melilit pergelangan kaki Joko, menariknya perlahan ke dalam tanah kuburan itu. "Lepasin, setan!" Bram memukul akar-akar itu dengan senter besarnya sekuat tenaga. Buh, buh! Akar itu seolah kesakitan, melonggarkan lilitannya dan masuk kembali ke tanah. Bram menarik Joko berdiri. "Jangan berhenti, jangan nengok belakang." Mereka berlari menembus semak belukar berduri yang merobek celana dan kulit mereka. Akhirnya, mereka melihat aspal jalan raya. Mereka melompat keluar dari hutan, langsung menuju truk. Bram merogoh saku. Kuncinya terjatuh karena tangannya gemetar hebat. "Mas, cepetan mas!" Joko gedor-gedor kaca jendela. Dari arah hutan, kabut putih tebal mulai bergerak turun cepat, membentuk wujud-wujud manusia tanpa wajah yang melayang mendekat. Bram memungut kunci, menusukkannya ke lubang pintu, dan memutarnya. Klik! Mereka melompat masuk, mengunci pintu. "Nyalain mesinnya, mas! Nyalain!" Bram memutar kontak. Cek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 . Mesin truk batuk, tidak mau menyala. "Ya Allah, jangan sekarang! Tolong jangan sekarang!" doa Bram. Di kaca depan, satu sosok wajah menempel. Wajah Simbok tadi. Tapi kini matanya bolong dan mulutnya robek sampai ke telinga, memperlihatkan ratusan gigi runcing. Ia mengetuk kaca perlahan. Tok,
Tok, tok. Bayar dulu, makanannya belum dibayar. Bisik suara itu terdengar jelas di dalam kabin yang tertutup rapat. Joko menutup telinganya, berteriak histeris. Bram memejamkan mata, menginjak pedal gas dalam-dalam dan memutar kunci kontak sekali lagi sambil berteriak, "Bismillahirrahmanirrahim." Brum! Mesin diesel tua itu meraung hidup, asap hitam pekat menyembur dari knalpot. Tanpa pikir panjang, Bram memasukkan gigi satu dan langsung tancap gas. Truk itu melonjak maju, bannya berdecit di aspal basah. Sosok Simbok di kaca depan terhempas jatuh dan terlindas ban truk. Terdengar suara krak seperti tulang patah yang sangat keras, tapi Bram tidak peduli. Ia memacu truk itu seperti orang gila. Tikungan demi tikungan dilibasnya dengan kecepatan tinggi. Ia tidak peduli muatannya terguncang atau rusak. Yang penting keluar dari hutan ini. Joko masih menangis sesenggukan di sebelahnya. Mulutnya masih bau tanah dan anyir. Mereka berkendara dalam diam selama hampir 1 jam. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani melihat spion. Akhirnya, cahaya terang benderang terlihat di kejauhan. Sebuah SPBU besar 24 jam di perbatasan Grimsing. Banyak truk dan bus malam yang parkir di sana. Bram membelokkan truknya masuk ke area SPBU dengan kasar, memarkirnya di dekat pos satpam. Begitu mesin mati, Bram menjatuhkan kepalanya ke setir. Napasnya putus-putus, bajunya basah kuyup oleh keringat dingin. Seorang satpam tua mengetuk kaca jendela Bram. "Mas, kenapa mas? Kok parkirnya ngawur gitu? Sakit?" Bram membuka kaca perlahan, wajahnya pucat pasi. "Pak, numpang parkir pak, nggak kuat." Satpam itu menyorotkan senternya ke wajah Bram, lalu ke wajah Joko yang masih hijau dan belepotan sisa muntahan tanah di sudut bibirnya. "Habis dari atas ya?" tanya satpam itu dengan nada mengerti. "Alas roban?" Bram mengangguk lemah. "Warung pak, warung di tikungan sebelum jembatan." Satpam itu menghela napas panjang, wajahnya prihatin. "Sudah kuduga, malam Jumat Kliwon memang sering buka dia." "Itu warung apa pak?" tanya Bram dengan sisa tenaga. "Itu lokasi bekas longsor 5 tahun lalu mas," jelas si satpam pelan. "Sebuah warung makan tertimbun longsor saat hujan deras. Pemiliknya, Mbok Darmi dan 2 supir truk yang lagi makan di sana nggak sempat lari. Jasadnya baru ketemu 3 hari kemudian, sudah rusak." Joko kembali muntah keluar jendela mendengar itu. "Untung sampean bisa kabur mas. Biasanya kalau sudah makan di sana, jiwanya ditinggal di sana mas. Yang pulang cuman badannya doang, nanti beberapa hari kemudian pasti kecelakaan." Bram merinding. Ia merogoh saku celananya, mencari rokok untuk menenangkan diri. Tapi bukan bungkus rokok yang ia pegang. Tangannya menyentuh sesuatu yang lunak dan dingin di dalam sakunya. Perlahan, Bram menarik tangannya keluar. Di telapak tangannya ada segumpal tanah kuburan yang basah, bercampur dengan kain kafan yang sudah sobek dan kotor. Di antara tanah itu ada sepotong tulang jari manusia yang kecil, kembalian dari warung tadi. Bram melempar benda itu jauh-jauh keluar jendela. Ia menatap Joko. Di sela-sela gigi Joko masih terselip seekor cacing kecil yang menggeliat pelan. "Jok, kumur Jok, kumur sekarang. Kita nggak akan pernah lewat jalur ini lagi malam-malam." Di kejauhan, di arah hutan gelap yang baru saja mereka tinggalkan, terdengar suara guntur menggelegar, seolah menutup gerbang dunia lain yang sempat terbuka untuk mereka. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu berani mendengar kisah selanjutnya, silahkan subscribe.
Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.